Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan agamanya, yang memilih kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih kita sebagai hambanya, yang mau mewujudkan penghambaan diri yang sebenarnya dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat yang besar, karena menjadi hamba Allah yang sebenarnya itu adalah kebahagiaan sejati bagi manusia. Itu adalah keindahan yang sesungguhnya bagi makhluk. Oleh karena itu, semua makhluk yang ada di hamba ini ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmana 'abda. Tidak ada satu makhluk pun yang ada di langit-langit maupun di bumi kecuali semuanya datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba. Oleh karena itu, menjadi hamba Allah itu kebutuhan, dan sebenarnya bukan sebagai keberatan atau sesuatu yang kita itu harus dipaksa melakukannya, tidak. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebutuhan manusia. Karena manusia itu tidak akan bisa bahagia, tidak akan bisa tenang hidupnya kecuali dengan dia menjadi hamba yang sesungguhnya bagi zat yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, di sini kita yang alhamdulillah dipilih sebagai seorang muslim dan muslimah, dimuliakan dengan syariat ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung, mestinya kita bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada manusia, tidak butuh kepada siapapun, dan tidak butuh kepada amal perbuatan hambanya, karena dia Al-Ghaniyyu, maha kaya pada zatnya, maha tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala dipuji, padahal pujian itu tidak menambah sedikit pun dari kemuliaannya, tidak menambah sedikit pun dari keagungannya. Justru pujian itu bermanfaat untuk hamba itu sendiri yang memujinya. Hamba itu sendiri yang memujinya. Maka oleh karena itu kita memuji Allah, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala pantas untuk dipuji dalam semua keadaan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah itu pantas untuk disyukuri.
kita beribadah dan taat kepadanya karena memang Allah Subhanahu wa taala pantas untuk diibadahi dan ditaati. Tapi manfaatnya, kebaikannya adalah kembali untuk kepada diri kita sendiri. Maka pada kesempatan kajian kali ini saya akan mengetengahkan sebuah makalah yang juga sudah ana tulis yang berjudul Pengaruh Ibadah bagi Seorang Muslim. Selama ini kita terkesan takut atau merasa berat kalau mendengar kata-kata ibadah. Kalau dibahas tentang ibadah kepada Allah, pikiran kita adalah disuruh lagi seperti ini, disuruh seperti ini. Disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang kita anggap memberatkan diri kita. Ini yang timbul. Dan tentu saja ini timbulnya dari orang-orang yang jahil, yang tidak mengenal kebesaran nama-nama Allah Subhanahu wa taala, keagungan sifat-sifatnya, tidak mengenal kesempurnaan sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kita sepakati bersama dengan sifat-sifat kesempurnaannya menurunkan syariatnya yang dipilih sebagai syariat yang terbaik, yang dibawa oleh nabinya Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah untuk menjadikan alam semesta beserta isinya sejahtera, untuk memberikan kebaikan kepada makhluknya dengan mengikuti aturan yang dibuatnya untuk kebaikan hidup mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa diutusnya Rasul kepada kaum muslimin itu sebagai anugerah yang besar, karunia yang besar. Dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya surat Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia, anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang tugasnya rasul ini adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan diri-diri mereka, serta mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu sunnah, yang meskipun sebelum itu mereka benar-benar hidup dalam kesesatan yang nyata. Lihatlah bagaimana Allah menjadikan diturunkannya Al-Quran dan Sunnah, diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita itu sebagai minnah azimah, anugerah yang besar, karunia yang agung, yang seharusnya dihadapi dengan perasaan gembira, dihadapi dengan penuh sukacita, tidak dihadapi sebagai sesuatu yang justru dianggap perkara yang memberatkan atau menyulitkan. Maka inilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan syariatnya yang agung, syariat yang dipilihnya, ditentukannya dengan sifat-sifat kesempurnaannya, ilmunya sempurna, sehingga Dia mengetahui apa yang terbaik bagi manusia. Dia mengetahui hanya dengan menjalankan ini manusia itu akan sejahtera, akan bahagia hidupnya. Hikmahnya juga sempurna sehingga Dia mesti menempatkan dalam syariatnya segala sesuatu yang sesuai dan tepat pada tempatnya, sehingga kalau orang melampaui batas, melampauinya atau tidak melaksanakannya dengan benar, maka mesti ada yang tidak sesuai dalam dirinya, maka mesti ada yang tidak cocok dalam keadaan dirinya. Ini satu hal yang kita ketahui bersama, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran
timbulnya kerusakan di muka bumi adalah karena berpaling dari aturannya yang diturunkan tadi untuk kebaikan hidup alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apa saja yang menimpa kamu, maka itu adalah akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri. Bahkan Allah menegaskan, orang-orang yang berbuat maksiat setelah turunnya petunjuk dari Allah, hakikatnya dia itu mengadakan kerusakan setelah perbaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Ini adalah kenyataan yang bisa kita persaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di kalangan manusia saja kita sepakat mengatakan, kalau satu perusahaan misalnya memproduksi barang elektronik tertentu atau barang tertentu yang kita gunakan dalam kehidupan, kalau kita ingin awet kita harus gunakan sesuai aturan. Seperti misalnya perusahaan Honda mengeluarkan motor untuk kendaraan, dibuatlah aturan-aturan harus diganti olinya sampai sekian hari, 1 bulan misalnya. Bensin yang digunakan sebaiknya bensin murni. Kemudian waktu pertama kali dijalankan tidak boleh cepat-cepat dulu sampai mencapai berapa kilometer dan seterusnya. Ini perusahaan Honda yang membuatnya. Dia mengeluarkan aturan sesuai dengan pengetahuannya tentang produk tersebut. Nah sekarang, kira-kira kalau ada seseorang yang menggunakannya, membelinya kemudian menggunakannya tidak sesuai aturan, baru beli pertama kali langsung digas sampai 100 km per jam, kemudian jalan di gunung yang berbatu-batu, bahan bakarnya bukan pakai bensin tapi pakai minyak tanah atau pakai air misalnya, apa yang terjadi? Tambah bagus kerusakannya, tambah bagus atau tambah cepat tamat riwayatnya. Ini yang terjadi. Ini untuk apa ya? Untuk produk manusia yang dia itu memproduksinya cuma sekedar merangkai. Dia tidak menciptakan besinya, dia tidak menciptakan satuan-satuannya. Itu pun saja dia sudah bisa menentukan aturan untuk menjadikan produk ini awet digunakan. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang dia mengetahui segala sesuatu dengan terperinci? Wa huwal hakimul khabir. Dia itu maha hikmah, maha tepat dalam menempatkan segala sesuatu, termasuk dalam mensyariatkan perintah dan larangan, mensyariatkan ibadah kepada manusia, dan al-khabir, maha mengetahui segala sesuatu dengan terperinci. Maka di sini perlu kita sadar bahwa ibadah itu diturunkan untuk kebaikan kita. Kalau kita ingin sempurna menjalankan kebaikan dalam diri kita, maka sempurnakan ibadah kepada Allah. Jadi selama ini orang menyangka ibadah itu belenggu, sehingga secara tidak langsung dia mengatakan berarti hawa nafsunya itu adalah kebebasan. Karena sudah kita bahas berkali-kali, mau tidak mau manusia itu cuma ada 2 pilihan. Kalau dia tidak mau menjadi hamba Allah, ya menjadi hamba hawa nafsunya. Nah sekarang kita bisa merenungkan, mau menjadi hamba yang mana? Hamba hawa nafsu yang nafsu tidak tahu apa-apa, malah cenderung untuk memerintahkan kepada keburukan, atau menjadi hambanya Allah yang luas rahmatnya, banyak kebaikan-kebaikannya bagi hambanya, yang menginginkan kesejahteraan hidup bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Silakan kita pilih. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia di atas ilmu. Jadi budak hawa nafsu. Ketika dia menyatakan dia ingin bebas, artinya lepas dari agama, maka pada saat itu juga berarti dia telah masuk ke penjara yang baru, yang lebih parah. Karena hawa nafsu manusia kalau diikuti hancur alam semesta beserta isinya. Allah berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin."
seandainya hawa nafsu itu harus mengikuti kebenaran harus mengikuti hawa nafsu manusia, maka akan hancurlah langit-langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Nah, ini keadaannya kalau menjadi budak hawa nafsu. Saya pernah sampaikan bahasa yang indah dari ungkapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala waktu menggambarkan apa sih yang namanya kebebasan yang sebenarnya dan apa artinya penjara atau belenggu yang sesungguhnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang dipenjara itu adalah orang yang dipenjara hatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan al-ma'sur, orang yang terbelenggu, adalah orang yang dibelenggu, ditawan oleh hawa nafsunya. Nah, kalau orang yang sudah terpenjara dari Allah, bagaimana dia akan bisa merasakan kebaikan dalam hidupnya? Sementara kebaikan itu semua di tangan Allah. Biyadikal khair, di tangan mula segala kebaikan. Bagaimana orang yang dipenjara oleh hawa nafsunya akan bisa merasakan ketenangan, sementara yang memenjara dia adalah semua keburukan sifatnya. Innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia selalu memerintahkan kepada keburukan. Maka dari sini kita harus merenung. Menjadi hamba Allah itu adalah satu keberuntungan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya adalah untuk kebaikan hidup manusia, untuk memuliakan hidup mereka. Memang mungkin ya, dalam sebagian ibadah, apalagi untuk kita-kita yang baru mencoba untuk memperbaiki diri, ada hal-hal yang kita belum rasakan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan sepintas. Ada orang yang disuruh pakai jilbab, menutup auratnya, dia merasa kepanasan. Disuruh berpuasa sunnah, dia merasa haus atau lapar. Sehingga bagi orang-orang yang seperti ini keadaannya, dia mengatakan ibadah itu beban. Ibadah itu beban. Maka jawabannya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, dalam perkara-perkara dunia, resiko-resiko sampingan seperti ini mesti ada. Mesti ada. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun ini ada pada sebagian ibadah, tapi ini bukan tujuan. Itu pun untuk hikmah-hikmah tertentu yang Allah inginkan dalam agamanya. Kenapa orang misalnya harus dijadikan berat dulu? Tujuannya adalah untuk memudahkan dia menundukkan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan dan menghalangi manusia untuk meraih kenikmatan yang sempurna. Dengan adanya kesulitan-kesulitan sampingan ini akan diuji kesabarannya, karena kesabaran itu dibutuhkan untuk kemurnian iman seseorang. Dengan adanya hal-hal yang efek-efek samping seperti ini untuk diuji kesungguhan manusia, karena hidayah dari Allah adalah sesuai dengan kesungguhan manusia. Untuk memisahkan antara orang-orang yang dusta dan jujur, ini pun juga diperlukan hal-hal tadi. Jadi seperti keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidaklah dimaksudkan dari syariat yang Allah jadikan dalam agamanya perintah dan larangannya, bukanlah dimaksudkan untuk memberikan kesulitan bagi manusia. Tidak mungkin. Karena Allah yang menciptakan kesulitan, dengan mudah dia akan menghilangkan kesulitan tersebut jika dia menghendakinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin jadikan semua itu sebagai sebab yang justru memudahkan manusia mencapai kesempurnaan, menyempurnakan kebaikan dalam dirinya. Dengan adanya ujian menghapuskan dosa-dosa, menguji kesabaran seperti yang saya terangkan tadi, dan banyak hikmah-hikmah yang lainnya.
Karena seperti yang saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memilih agama ini dengan ilmunya yang sempurna. Maka jangan kita berusaha menyanggahnya dengan ilmu kita yang terbatas. Menyanggah dengan ilmu kita yang terbatas. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang saya sering sebutkan dalam pengajian kita, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan baginya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah di dunia, dan di akhirat nanti kami akan berikan baginya balasan yang lebih baik daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Kehidupan yang baik artinya diartikan oleh para ulama adalah ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Ada juga yang mengatakan kemudahan dalam menghadapi urusannya. Ada juga yang menafsirkan sebagai rezeki yang berkah dan halal. Ini bentuk-bentuk kebahagiaan sejati yang diinginkan oleh setiap hamba. Sementara orang-orang yang berpaling dari peringatannya, jelas-jelas Allah menegaskan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan orang-orang yang barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan merasakan kesempitan dan kesulitan hidup dan akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka sejauh mana atau penderitaan serta kesempitan hidup yang kita rasakan itu adalah sesuai dengan jauh atau dekatnya kita berpegang dan berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena petunjuk Allah sumber kebaikan. Orang yang menjauhkan diri dari sumber kebaikan wajar kalau hidupnya menderita. Maka di sini menjadi renungan bagi kita semua. Yang menurunkan syariat Islam ini adalah bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang sempurna kebaikan yang ada pada zatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Jawad, Maha Dermawan, Al-Karim, Maha Mulia, Maha Pemurah, Al-Muhsin, Maha luas kebaikannya, Ar-Rahim, Maha luas rahmatnya. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Nah, zat yang demikian mulia sifat-sifat kebaikan yang ada pada dirinya, yang demikian agung kedermawanan dan kepemurahannya, mungkinkah dia sengaja atau menentukan syariat yang akan mempersulit hamba-hambanya, apalagi hamba-hamba yang taat kepadanya? Jadi kita renungkan, seorang perempuan yang diwajibkan, seorang wanita muslimah yang diwajibkan memakai hijab, maka sungguh dia tidak akan dapatkan ketenangan hidup kecuali dengan hijabnya. Kecuali dengan hijabnya. Seseorang yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan, untuk mengisi ucapannya dengan hal-hal yang bermanfaat, sungguh dia tidak akan bisa merasakan ketenangan dalam hidupnya kalau dia justru mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bertentangan dengan semua itu. Jadi tidak perlu repot-repot. Kalau kita merasakan dada kita sumpek, hati kita terasa sempit, langsung kita yakini itu disebabkan kita jauh dari sumber ketenangan jiwa. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia itu akan menjadi tenang. Maka pilihan yang saya katakan tadi, mau jadi budak hawa nafsu atau budaknya Allah Subhanahu wa taala yang demikian luas dan agung kebaikannya, silakan dipilih. Tidak ada pilihan yang ketiga. Maka ini menyadarkan kepada kita bahwa ibadah itu, kalaupun saat ini mungkin ya kita belum rasakan hikmah-hikmah agung tadi atau kebaikan-kebaikannya, maka ketahuilah ini adalah proses. Ini mungkin masih tahapan awal dari perjalanan kita. Tentu saja tidak mungkin dari awal
Setiap orang berkeinginan langsung dimudahkan mendapatkan semua itu. Tidak mungkin. Karena al-jannah huffat bil makarih. Surga yang penuh kenikmatan itu dilingkupi dengan hal-hal yang sulit awalnya. Kenapa? Untuk membedakan siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang dusta. Untuk memuji kesabaran manusia. Untuk dengan ini ketahuan siapa yang lebih bersungguh-sungguh. Dan hidayah dari Allah sesuai dengan kesungguhan manusia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka itulah yang kami berikan hidayah agar bisa menempuh jalan-jalan kami. Jadi ada sebagian orang yang mengeluh, diajak untuk melaksanakan perintah Allah, dia mengatakan, aduh, waktuku habis hanya untuk ibadah. Thayyib, tanyakan sama dia, kalau waktumu tidak habis untuk ibadah, seandainya tidak ada pensyariatan ibadah yang mengambil waktumu, kemudian waktumu kemana larinya? Jawabannya larinya adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu jelas-jelas membawa kepada keburukan. Saya merasa enggan untuk menutup aurat saya karena ini bikin saya panas. Tapi kalau kemudian kita tidak tutup aurat kita, apa yang kita lakukan? Kita buka aurat kita, yang dengan itu berarti sumber malapetaka bagi kita, karena kita menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar ditujukan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia. Jadi inilah yang menjadi renungan bagi kita semua, bahwa kita itu butuh kepada agama Allah. Yang karena kebutuhan itulah kita perlu memperbaiki diri agar bisa merasakan kebahagiaan hidup yang sebenarnya. Kita butuh untuk melatih diri beribadah, butuh untuk belajar agar tahu keindahan Islam, kemuliaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita sadar bahwa hidup kita ini menderita di dunia, apalagi di akhirat nanti kalau kita tidak segera menyempurnakan diri kita agar bisa secara maksimal mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, la sa'adata lil abdi wala hayata. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba, bagi hatinya. Bahkan tidak ada kehidupan, tidak ada cahaya, dan tidak ada kebaikan sama sekali, kecuali dengan dia menetapkan dan meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah yang wajib untuk disembahnya, untuk ditaatinya, dan untuk dicintainya lebih daripada semua makhluknya, lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itulah ini semua menjadikan kita berusaha untuk menyempurnakan hal-hal yang kurang dalam diri kita, agar benar-benar ketenangan hidup kita akan rasakan, agar benar-benar ibadah yang ditujukan menjadi qurratul uyun, penyejuk bagi pandangan mata manusia dan penghibur bagi hatinya, maka itu benar-benar terwujud dalam diri kita. Karena hikmah ibadah seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah untuk menjadi penyejuk hati manusia, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan bagi mataku, penghibur bagi hatiku ketika aku melaksanakan salat. Saya pernah isyaratkan dalam sebuah kajian, inilah sebabnya mengapa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengkritik sebagian dari ahli fikih yang menamakan ibadah itu sebagai taklif, pembebanan. Sampai untuk istilahnya ahli fikih, manusia yang telah, orang muslim yang telah mencapai usia dewasa yang diwajibkan melaksanakan kewajiban, dia dikatakan mukallaf, kan gitu ya. Mukallaf artinya yang terbebani. Mungkin ya maksudnya yang membuat istilah ini, artinya dia ini sudah punya kewajiban menjalankan, sehingga kalau dia tidak menjalankan dicela atau disalahkan. Tetapi yang dikritik oleh beliau adalah konsekuensi dari penamaan seperti ini, yaitu apa? Mengesankan ibadah itu adalah beban bagi manusia. Beban bagi manusia. Sampai-sampai sebagian dari para ulama
Ibnu Hajar waktu dia menjelaskan tentang masalah kemanisan iman dalam kitabnya Fathul Bari, dia menukil, saya lupa kalau nggak salah dia menukil atau dia menyimpulkan atau dia menggambarkan kemanisan iman itu gambarannya adalah seperti orang yang minum obat. Obat itu bagi orang yang sakit kan dibutuhkan ya. Padahal dia merasakan pahit, maka dia harus memaksa minum obat tersebut supaya dia sembuh. Perumpamaan seperti ini dikritik oleh para ulama. Tidak bisa disamakan antara obat bagi orang yang sakit dengan kemanisan Islam. Kalau obat itu pahit rasanya, hakikatnya pahit, meskipun dia menyembuhkan. Kalau Islam tidak, manis dan menyembuhkan. Manis dan menyembuhkan, dia itu lebih tepat diumpamakan dengan madu atau obat-obat yang nikmat yang lainnya. Sampai demikian para ulama. Mungkin Ibnu Hajar ini menerangkan proses atau yang lainnya, tetapi dikritik dengan memperumpamakan dengan obat, karena obat itu hakikatnya pahit, sedangkan Islam tidak demikian hakikatnya. Hakikatnya adalah nikmat, hakikatnya adalah manis. Nah, oleh karena itulah wajar kalau disebut tujuan dari ibadah itu adalah untuk menjadi qurratul uyun, penyejuk pandangan mata dan penghibur bagi hati manusia. Maka dalam makalah yang saya pernah tulis ini, saya sebutkan beberapa dampak positif dari ibadah dan amalan-amalan soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebenarnya telah sering kita dengarkan, cuman mungkin perlu ditekankan kembali agar benar-benar merasuk ke dalam hati kita, untuk kemudian kita meyakini bahwa kita ini butuh kepada Allah, butuh menjadi hambanya, bukan sesuatu yang kita itu dipaksa-paksa, atau sesuatu yang agama Islam ini justru butuh kepada kita. Maka untuk menghilangkan kesalahpahaman ini, saya perlu jelaskan kembali atau perlu menukilkan kembali beberapa keterangan yang berhubungan dengan pengaruh positif atau dampak positif daripada ibadah dalam kehidupan manusia. Ada berapa yang saya bawakan, ada sekitar 5 pengaruh tersebut. Yang pertama, ya seperti yang saya terangkan tadi, yaitu kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat. Naam. Dalilnya adalah ayat yang saya bacakan tadi, surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan baginya kehidupan yang baik di dunia, dan kami akan berikan balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Ayat ini menyebutkan bahwa iman dan amal soleh itulah yang menentukan kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia. Semakin banyak kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang menyempurnakan keimanan, dengan amal soleh yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula bagian dari kebahagiaan hidup dan kebaikan hidup yang kita rasakan dalam kehidupan. Dan ingat, kebahagiaan hidup yang dimaksud di sini adalah benar-benar kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Bukanlah merupakan kebahagiaan hidup yang semu, seperti yang dirasakan mungkin sebagiannya oleh orang-orang yang merasa bahagia dengan kemewahan dunia tanpa mengiringinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama, yang namanya kebahagiaan itu adalah apa yang dirasakan dalam hati. Apa yang menjadikan jiwa manusia itu tenang. Kalau orang yang sekedar memiliki harta,
memiliki dunia tapi kemudian tidurnya tidak pernah nyenyak karena mikirkan hartanya, bagaimana menjaganya, bagaimana terus mencarinya, menambahnya, maka ini demi Allah bukan orang tenang yang sebenarnya. Inilah jawaban terhadap pertanyaan orang-orang yang kagum terhadap harta dan dunia yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Padahal kenyataan yang terjadi, mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari ketenangan hidup yang sebenarnya. Saya pernah bertanya kepada salah seorang yang dia itu aslinya dari Jepang, masuk Islam, kerja di kedutaan Indonesia di Jepang. Kenapa Anda masuk Islam? Padahal kan untuk negara-negara seperti Jepang yang demikian, yang dipuji-puji karena disiplin ya, kerja keras, disiplin, itu mereka tidak suka cenderung dengan negara-negara Asia yang terkesan malas gitu loh, atau ya begitu kurang maksimal dalam memanfaatkan waktu menurut mereka. Dia masuk Islam. Saya tanya kenapa, apa sebabnya? Dia mengatakan karena meskipun kami memiliki teknologi, memiliki rajin, terbiasa sejak kecil, disiplin dan seterusnya, tapi kami tidak memiliki tempat mengadu ketika kami sedang butuhkan ketenangan jiwa. Orang Jepang tidak punya Tuhan. Banyak di antara mereka yang menganut agama Nasrani tapi sekedar formalitas. Makanya di sana yang saya dengar beritanya itu paling banyak terjadi bunuh diri, dan bunuh dirinya tidak main-main, langsung lompat di rel kereta api, dan kereta api yang cepat langsung mati seketika itu juga. Bahkan yang saya dengar berita ada di sana sebuah gunung ya, atau bukit tinggi itu dijadikan sebagai tempat bunuh diri. Sampai pemerintah perlu menyiapkan telepon. Maksudnya kalau orang belum bunuh diri, dia telepon dulu konsultasi supaya mungkin mau bertobat begitu. Mau bertobat atau mau kembali. Jadi disiapkan telepon karena tempat ini sudah sering orang bunuh diri, disiapkan telepon, mungkin dia sebelum dia sadar dulu sehingga bisa dinasihati sehingga kembali begitu maksudnya. Karena banyaknya tingkat bunuh diri. Tidak ada ketenangan. Dan wallahi ini benar-benar penderitaan hidup yang sebenarnya. Saya juga dengar informasi katanya banyak toko-toko buku yang terkenal. Saya dengar ada ikhwan yang cerita di Jogja, katanya banyak di Jogja itu dijual buku-buku yang ditulis oleh orang-orang barat tentang cara meraih hidup bahagia. Cara meraih hidup bahagia yang kemudian disimpulkan dengan dia ya berarti orang barat itu banyak mengalami kesulitan meraih kebahagiaan dalam hidupnya karena buktinya banyak yang menulis buku seperti itu. Intinya subhanallah, tidak akan mungkin orang itu tenang kalau jauh dari Allah yang menciptakan ketenangan. Tidak mungkin dia bisa merasakan kebahagiaan kalau jauh dari zat yang di tangannya lah segala kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah keindahan hidup yang sebenarnya. Karena keindahan hidup Islam, kebahagiaan hidup dalam petunjuk Allah itu langsung merasuk ke dalam hati dan jiwa manusia. Yang ini tidak bisa digantikan dengan apapun yang ada di dunia. Makanya Rasulullah SAW sewaktu menyebutkan tentang kekayaan dalam hadis yang terkenal, ala wa innamal ghina nafs. Yang namanya kekayaan itu adalah kekayaan dalam jiwa. Inilah yang dilambangkan dalam hadis-hadis yang sahih seperti yang saya sering terangkan dalam kajian sebagai halawatul iman, kemanisan iman, ladzatul iman, kelezatan iman, ketenangan hati, dan hal-hal yang lainnya yang menunjukkan bahwa kebahagiaan yang hakiki hanya didapatkan dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ingin buktikan, silakan mencoba. Dan cobalah bersabar. Sedikit demi sedikit. Kita yang sampai saat ini mungkin masih berat untuk mengamalkan Islam, maka coba silakan adakan penelitian. Siapa di antara orang-orang yang jauh dari petunjuk Islam yang benar-benar bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki tersebut. Maka jangan sampai kita itu diperdaya oleh syaitan. Syaitan itu memperdaya manusia dengan cara-cara seperti ini, menghiasi amal yang buruk terkesan baik. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan
Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan amalnya sampai kemudian dianggapnya baik? Memang syaitan akan berusaha menampilkan di mata orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, bahwa kehidupannya orang barat, orang yang jauh dari petunjuk Allah itu bebas, tidak terbelenggu. Mereka itu bisa berbuat seenaknya, seolah-olah hidupnya tanpa beban. Ini zahirnya, ini casingnya. Tapi kenyataan yang mereka rasakan dalam hati adalah penderitaan yang sungguh-sungguh penderitaan yang sebenarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa antum rasakan. Bandingkan kehidupan antum saat ini dengan dulu sewaktu belum mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali perbedaannya dengan segala kekurangan yang ada dalam diri kita, keyakinan kita yang belum sempurna. Alhamdulillah sedikit banyak kita sudah bisa merasakan ketenangan, apalagi kalau kita sempurnakan semua ini dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak positif yang kedua, kemudahan dalam semua urusan serta jalan keluar atau solusi dari semua masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Kemudahan dalam semua urusan serta jalan keluar dan solusi dari semua masalah atau kesulitan yang kita hadapi. Ini pun juga perkara yang kita ketahui, sering kita dengar, tetapi kita kurang renungkan atau resapi dalam hati kita. Kalau kita menghadapi kesulitan, seolah-olah kita ini tidak punya Tuhan. Kita mencari-cari, saya harus bagaimana? Saya harus kemana? Saya harus curhat kepada siapa? Orang ini lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar keluhan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menghilangkan kesulitan yang dialaminya. Maka disinilah fungsinya iman. Ucapannya Nabi alaihissalatu wassalam yang dinukil dalam Al-Quran, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanyalah aku mengadukan keluhanku dan penderitaanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau kita curhat kepada manusia, kata orang sih, kalau kita sudah curhat sampaikan ungkapan hati kita, minimal sudah ringan. Baik, ringan ini artinya hilang. Masalahnya kemudian menjadi berubah menjadi selesai semua urusannya atau kesulitannya, tidak. Karena manusia tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, tidak merubah sedikit pun dari kesulitan tersebut dan juga tidak bisa menambahnya. Kalau kita bersandar dan mengadukan kepada zat yang di tangannya segala urusan, maka fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Cuman yang jadi masalah, karena kita kurang dekat kepada Allah, sehingga kita pun juga kurang cepat mengingatnya ketika saat-saat atau kondisi-kondisi sulit seperti ini. Ini yang menjadi kendala. Nah, oleh karena itulah jalan keluar, kemudahan itu selalu bersama orang yang senantiasa mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah yang ini sering kita dengar disebutkan dalam kajian-kajian. Firman Allah dalam surat At-Talaq ayat kedua, ketiga dan keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya solusi dan jalan keluar dari semua urusannya, dan Allah akan menganugerahkan baginya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dalam ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan kemudahan dalam urusannya. Ini janji Allah yang sering kita baca dan sering kita dengarkan. Cuma sayang jarang muncul dalam diri kita ketika kita menghadapi kesulitan. Waktu kita menghadapi kesulitan, kita justru menggantungkan diri kepada makhluk yang juga punya kesulitan yang sama dengan kita. Ini kendalanya. Seandainya waktu kita punya kesulitan, kita hilangkan sebab-sebab yang menjadi pemicu kesulitan tersebut. Karena kembali kepada makna tadi, musibah itu adalah karena dosa. Termasuk dalam masalah ini adalah
kesulitan atau sulitnya kita menghadapi menyelesaikan satu urusan. Sebabnya adalah karena dosa. Maka jalan keluar dan termasuk sebab yang paling besar yang bisa menghilangkannya, harusnya kembali dan bertobat kepada Allah. Ucapannya Umar ibn Khattab yang terkenal dalam khutbah beliau, innahu ma nazala min bala'in illa bidhanbin wa ma rufi'a illa bistighfar. Tidaklah turun satu bencana kepada manusia kecuali karena dosa, dan tidaklah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada musibah, jangan pikir-pikir yang lain dulu, istighfar kepada Allah. Minta kepada Zat yang mampu menghilangkan musibah tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan permasalahan kita kepadanya, karena di tangannya lah segala kuasa terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maka sesuai dengan bagaimana kita menyandarkan diri kepada Allah, maka sesuai dengan itu pula kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan terhadap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Saya terangkan dalam kajian kita kemarin malam bahwa selama ini orang mengatakan usaha itu cuma amalan zahir. Kalau dikatakan lakukan sebab, lakukan usaha dulu, ikhtiar. Seolah-olah ikhtiar itu cuma orang sakit minum obat. Orang bekerja yaitu bersungguh-sungguh mengelola usaha. Mereka lupa bahwasanya ikhtiar yang paling besar dan paling utama adalah menyandarkan hati kepada Allah. Itulah tawakal yang Allah menjanjikan dalam Al-Quran, besarnya kecukupan darinya sesuai dengan penyandaran hati dan tawakal manusia kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Kemudian yang ketiga, penjagaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalilnya jelas dan sering kita dengar, bahkan mungkin kita hafal hadisnya. Hadisnya Ibnu Abbas yang terkenal riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, "Ihfadillaha yahfadhka, ihfadillaha tajidhu tujahak." Jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah batasan syariat Allah, maka akan kamu dapati Allah selalu di hadapanmu. Allah selalu bersama memudahkan pertolongan dan taufiknya kepadamu. Menjaga batasan-batasan syariat Allah jelas maksudnya adalah menunaikan hak-haknya, beribadah dan selalu menjalankan ketaatan kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perhatikan di sini. Allah mengatakan penjagaan dari Allah kepada manusia sesuai dengan penjagaan manusia terhadap syariatnya. Dan yang menjadi nukta penting untuk kita perhatikan, di sini Allah tidak membatasi penjagaan darinya apa bentuknya. Disebutkan secara mutlak, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Allah tidak mengatakan Allah menjaga dalam agamamu. Meskipun ini yang paling utama, tetapi bukan cuma itu saja. Semua yang namanya bentuk penjagaan, penjagaan dalam urusan-urusan dunia, penjagaan dalam badan manusia, hatinya, agamanya, imannya, semua dijaga. Bahkan sudah kita ketahui maknanya termasuk penjagaan terhadap keturunan kita, terhadap orang-orang yang kita cintai, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaganya, maka siapa yang mampu untuk mencelakakan orang yang seperti ini keadaannya? Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu sama sekali. Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menolongmu, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dan mencelakakanmu. Ini penjagaan dari Allah yang kita butuhkan. Akan tetapi semua ini tergantung dari bagaimana kita menjaga batasan-batasan Allah. Inilah yang kita kenal dengan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari jenis perbuatan manusia itu sendiri. Maka kalau kita ingin dijaga,
Kalau kita ingin dijaga dalam semua urusan kita sampai kita tenang dalam menjalankan semua kegiatan kita, maka bersandarlah kepada penjagaan dari zat yang maha sempurna penjagaannya kepada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teruskan kemudian yang keempat. Ya, ini juga ma'ruf ya. Kemanisan dan kelezatan iman yang merupakan tanda kesempurnaan iman. Kemanisan dan kelezatan iman yang merupakan tanda kesempurnaan iman. Ini juga dalilnya ma'ruf, hadis riwayat Imam Muslim. Dzaka ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ya, orang yang telah memiliki hal ini, yang tentu saja maknanya ridho kepada Allah sebagai Rabb adalah menjadikannya sembahan satu-satunya, tidak menyekutukannya. Ridho kepada Islam sebagai agama, yaitu mengikuti petunjuk dalam syariat Islam, dan ridho kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul kita, artinya hanya semata-mata mengikuti petunjuk dan sunnah beliau dan menjauhi hal-hal yang merupakan bid'ah yang diada-adakan dalam agama. Ini juga penjelasannya ma'ruf. Kemudian yang terakhir, keteguhan iman dan ketegaran dalam berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun dalilnya juga ma'ruf, surat Ibrahim ayat ke-27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan keimanannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Qatadah, Imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala mengatakan, ammal hayatud dunya fayuthabbituhumullahu bil khairi wal amali salih. Adapun dalam kehidupan di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ibadah, dengan perbuatan baik dan amalan soleh yang dilakukannya. Sehingga ini maknanya apa? Keteguhan iman itu sesuai dengan banyak sedikitnya kita dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang selalu mengisi hidupnya dengan beribadah kepada Allah, selalu mengisi hidupnya dengan ketaatan kepadanya, dialah yang akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah, berbagai macam cobaan-cobaan yang akan menggoyahkan keimanan orang-orang yang tidak demikian keadaannya. Maka oleh karena itu, inilah pentingnya untuk kita selalu mengisi hidup kita dengan ketaatan, karena ternyata ini merupakan sebab yang memudahkan kita untuk selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diteguhkan keimanan kita sampai di akhir hidup kita. Maka ini 5 dari fungsi atau dampak positif dari ibadah dan amal taat yang kita laksanakan, yang saya kira cukup kajian kita pada siang hari ini. Kita isi lagi dengan tanya jawab, mungkin banyak pertanyaan sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaatnya kepada kita semua dalam kajian ini. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya, saya baca pertanyaannya yang pertama. Ada seorang yang kalau tidak ada orang yang dia cintai, sayangi, serasa hidupnya itu sepi. Terus kalau dia tidak ketemu atau tidak ada, tidak menyapa kita, seakan-akan tidak ada orang selain dia. Pertanyaannya,
apakah bagaimana supaya orang itu tidak memikirkannya? Ini seolah-olah dunia miliknya berdua, yang lain ngontrak. Ya jelas perasaan seperti ini tidak dibenarkan. Bagaimana seolah-olah tidak ada orang lain? Berarti orang lain semua dianggap orang-orang mati. Ini termasuk di antara tipu daya syaitan. Kalau ini terjadi pada hal-hal yang tidak dihalalkan dalam agama, ini termasuk tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan yang mempengaruhi hawa nafsunya. Dan saya sudah terangkan berkali-kali, hawa nafsu yang ada dalam diri manusia itu adalah tunggangan terbaik syaitan untuk memasukkan kerusakan dalam hati manusia yang akan membinasakan dirinya. Digoda dengan kecintaan-kecintaan yang tidak benar seperti ini, padahal orang yang mungkin disayanginya tersebut adalah orang yang belum tentu jelas kebaikannya. Dan kebanyakan yang model-model seperti ini nanti kalau seandainya pun mereka bisa mungkin bersatu dan seterusnya, justru dia akan merasakan kekecewaan, karena segala sesuatu yang memalingkan manusia dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin memberikan kebahagiaan hidup bagi manusia. Coba ditanyakan nasibnya orang-orang yang melakukan atau mengikuti kecintaan-kecintaan yang palsu seperti ini, ujung-ujungnya adalah tidak bahagia hidupnya. Tidak bahagia hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah uang tabungan haji ONH juga wajib dikeluarkan zakatnya? Kalau sampai kepada nisabnya dan telah berputar setahun, maka ini termasuk tabungan yang wajib dikeluarkan. Di daerah ini ada kebiasaan sebelum berangkat haji diadakan ziarahan. Mirip seperti syukuran walimahan, malamnya orang-orang datang mengadakan zikir saman. Berjanji dan lain-lain. Oh, berjanji. Iya, pokoknya kalau sekedar syukuran karena orang itu bahagia, mungkin dia bisa laksanakan ibadah haji, dia mengadakan syukuran karena ini adalah nikmat dan itu tidak membebankan dirinya, tidak perlu berlebihan, maka tidak mengapa diundang tetangganya untuk makan, tidak ada masalah. Orang mengadakan syukuran tidak ada masalah. Kata Syekh Utsaimin, orang yang sekedar karena dia senang kemudian diundang orang-orang miskin dikasih makan itu tidak ada masalah, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah karena memberi makan orang miskin adalah kebaikan. Tetapi kalau sampai berlebih-lebihan, ada acara-acara lain, nah ini yang menjadi masalah. Jadi kalau misalnya ada yang orang tuanya mau haji kemudian mengundang ikhwan-ikhwan di sini makan, maka insya Allah saya juga hadir kalau masih ada di sini. Ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kita dilarang bersiul? Maka jawaban anak, kenapa harus bersiul? Dilarang bersiul, maka kenapa kita harus bersiul? Emangnya tidak capek bersiul? Ya, betulkah itu bisa memanggil syaitan? Jawabannya itu dilarang dalam Al-Quran, karena termasuk cara ibadahnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka kanat salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidak lain salat mereka di sisi Ka'bah kecuali bertepuk tangan dan bersiul. Maka dari sinilah sebagian ulama seperti keterangannya Syekh Muhammad Jamil Zainu mengatakan bahwasanya bersiul itu termasuk perbuatan menyerupai orang-orang kafir. Apalagi sekarang bersiul itu jelas sudah tasyabuh sama orang-orang yang akhlaknya buruk ya, yang suka di pinggir jalan itu, yang sweet begitu ya. Jadi ini jelas adalah perbuatan yang menyerupai orang-orang yang buruk. Minta doa buat kelas 3 SMP dan SMA supaya dimudahkan dalam ujian besok. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan siswa dan siswi SMP dan SMA kelas 3 supaya dimudahkan dalam ujian besok di akhirat nanti. Karena itu ujian yang sesungguhnya.
bagaimana sebenarnya hakikat salafi? Apakah karena keilmuan dan zahirnya seseorang, orang tersebut tidak dikatakan salafi? Karena banyak saya dapati dari saudari saya berkata, saya menuju salafi, saya setengah salafi, saya belum terlalu salah dan yang lainnya. Jadi ada yang salafinya 10%, ada yang 20%, ada yang masih 1/4 salafi gitu ya. Jadi jawabannya, salafi itu bukan beras yang bisa ditimbang-timbang, bukan air yang bisa ditakar-takar. Salafi itu adalah hakikatnya adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala tentang baik tidaknya agama seseorang. Salafi kan cuma istilah, artinya salafi itu orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Mau diistilahkan itu salafi atau ahlu sunnah atau orang muslim yang sempurna imannya atau istilah apa saya sama, tidak mengapa. Begitu. Maka itu artinya salafi. Oleh karena itu tidak ada yang lebih mengetahui tentang hakikat salafi seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita dijelaskan pada kita menilai kaum muslimin secara zahir. Ada orang yang dia sudah sungguh-sungguh mempelajari tauhid, mau mengikuti sunnah, kita katakan insya Allah dia adalah seorang salafi. Ada kekurangannya, maka kita katakan mungkin dia belum paham, mungkin dia belum sampai, atau kalau kita nasihati dia akan berubah. Jadi demikian, kita diperintahkan untuk hanya menghukumi zahir manusia. Rasulullah SAW bersabda, inni lam u'mar ala an anquba ala qulubin nas wala asyqa butunahum. Aku tidak diperintahkan untuk memecah hati manusia dan membelah perut mereka untuk tahu hatinya. Jadi kita menghukumi dengan zahirnya. Maka semoga kita harapkan semoga kaum muslimin yang masih di atas fitrah, yang selalu mengutamakan tauhid dan mencintai sunnah Nabi SAW, kita katakan semoga mereka semua menjadi ahlu sunnah wal jamaah dan salafi yang sebenarnya, yang mereka dengan itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azabnya. Apakah musibah yang menimpa seorang muslim dengan bertubi-tubi merupakan azab atas dosa-dosanya, ataukah ujian yang menunjukkan bahwa Allah mencintainya? Tidak bertentangan dua hal tersebut. Kalau kita katakan itu adalah akibat dosa-dosanya, akibat dosa-dosanya, yang kemudian dia menyadari hal tersebut bahwa itu adalah karena dosanya, alhamdulillah, berarti Allah menginginkan kebaikan darinya dengan dinasehati melalui musibah, tidak ada masalah. Setelah itu Allah akan mencintainya. Dengan musibah tadi kemudian dia sadar, dia bertobat, kemudian Allah akan mencintainya. Jadi tidak bertentangan dua-duanya. Adapun untuk memastikannya, maka jelas dia tidak mengetahui. Kita cuma mengatakan secara zahir berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, musibah itu disebut sebagai peringatan bagi dosa-dosa manusia atau penghapus dosa-dosa manusia, juga sebagai ujian untuk menyempurnakan penghambaan diri manusia. Jadi semua tidak bertentangan dan semuanya justru saling menjelaskan. Bagaimana derajat hadis berikut? Man asyqa wa katama wa affa wa sabara ghafarallahu lahu wa adkhalahu jannah. Barang siapa yang jatuh cinta, menyembunyikan dan menjaga kehormatannya serta bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya dan masukkannya ke dalam surga. Ini kalau derajat hadisnya hadis yang sangat lemah. Bahkan dikatakan sebagian ulama sebagai hadis yang palsu. Sebagai hadis yang palsu. Meskipun tentu saja orang yang takut terjerumus ke dalam yang diharamkan seperti ini, dia menahan diri, kemudian dia bersabar, berlindung kepada Allah, atau dia berusaha mencari cara yang syar'i untuk bisa bersatu dengan orang yang dicintainya misalnya, selama orang itu baik dan dia berusaha menjadikan kecintaannya kepada orang tersebut cinta karena Allah, maka ini jelas dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, seperti yang dialami oleh Nabi yang mulia Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga yang terjadi di kalangan orang-orang soleh sebelum kita. Apakah hukum bepergian tanpa mahram dan bagaimana bahayanya? Hukumnya haram, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. La tusafirannal mar'atu illa wa ma'aha dhi mahram, dhu mahram. Tidak boleh seorang perempuan itu bersafar kecuali bersamanya ada mahram. Jelas ini hukumnya. Adapun apakah bahayanya? Bahaya yang pertama adalah karena dia melanggar perintah Allah yang maha mampu dan maha keras siksaannya. Itu sudah bahaya yang pertama. Bahaya berikutnya jelas,
banyak keburukan-keburukan dunia yang akan ditimbulkan bagi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nanti kemungkinan bahaya dan seterusnya. Maka semua yang merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala berarti menjerumuskan seseorang ke dalam kejahatan dan keburukan. Kalau orang dikasih hewan kurban terus dijual, alasannya lebih butuh uang. Setahu saya ini tidak ada masalah karena itu sudah menjadi haknya. Kalau dia menjualnya maka setahu saya tidak ada masalah. Perbedaan antara bagaimana membedakan musibah dengan ujian sudah dijawab tahu ya. Kemudian cobaan-cobaan dosa yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesulitan atau cobaan yang dihadapi manusia membedakannya antara dosa dan ujian. Saya katakan tadi secara persis kita tidak tahu. Yang jelas kita bersangka baik kepada Allah. Bersangka baik kepada Allah. Yang saya katakan semua tidak bertentangan. Kalaupun karena dosa kita maka itu benar, atau menyempurnakan penghambaan diri kita itu jelas benar. Kecuali untuk orang-orang yang kita ketahui dia terjaga seperti nabi dan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam karena Allah ingin memberikan balasan yang sempurna kepada mereka, ditinggikan derajat mereka, maka dengan cobaan-cobaan ini akan semakin memuliakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, boleh tidak orang ikut berkorban setelah hari raya? Ini dia berarti menyembelih biasa untuk sedekah ya, nggak ada masalah. Tapi tidak dihitung sebagai setelah hari raya. Maksudnya ya boleh sampai hari tasyrik ya. Batasannya sampai 3 hari. Kalau dia menyembelih pada waktu itu maka diperbolehkan. Ada pertanyaan, boleh nggak kita duduk dekatan tetapi bukan dengan mahram tapi dalam keadaan darurat? Duduk berdekatan sendiri itu sudah merupakan kondisi gawat darurat. Maka untuk menghindari keadaan darurat ini jangan dekat-dekat supaya tidak masuk dalam kondisi gawat darurat. Bagaimana jika ada seorang lawan jenis kita yang memberi kepada kita suatu benda? Apakah kita menerima benda tersebut atau menolaknya? Kalau itu bom bendanya ya jelas harus ditolak. Adapun kalau yang selain dari bom atau selain yang berbahaya, maka kita lihat tujuannya. Kita lihat tujuannya. Kalau itu menimbulkan fitnah, maka ditolak. Sampaikan kepada dia, sebaiknya barang ini diserahkan kepada orang fakir miskin. Kalau dia benar-benar mencintai Allah, maka akan diserahkan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya. Manusia tidak akan tenang tanpa memakai hijab. Maksudnya tidak tenang bagaimana? Maksudnya tidak tenang ya tidak tenang. Artinya karena hijab itu adalah yang menjaga kesucian diri seorang wanita muslimah yang juga nanti akan menjaga kesucian dalam hatinya. Jadi akan menimbulkan atau memberikan pengaruh kesucian lahir dan batin. Nah, bagaimana mungkin orang bisa merasa tenang, merasakan kesenangan dalam hidupnya kalau dia jauh dari ketenangan lahir dan batinnya, jauh dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kebaikan-kebaikan.
Bagaimana cara meluluhkan hati suami apabila beliau sedang marah padahal istri sudah meminta maaf? Apakah suami berusaha tidak memaafkan istri? Harusnya memaafkan. Jadi hal-hal yang seperti ini dalam urusan-urusan dunia, selama itu bukan karena kesalahan yang berhubungan dengan agama atau aib besar, maka seharusnya kita mudah memaafkan. Kalau dia sengaja untuk memberat-beratkan, maka dia berdosa dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Apakah benar jika hari raya Idul Adha wanita yang haid diperbolehkan sholat Idul Adha? Ustadz, itu menurut pendapat tetangga-tetangga di rumah. Masya Allah, tetangganya ulama semua berarti ini. Pendapatnya tetangga itu tidak perlu didengarkan. Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang sedang haid keluar, ikut menuju ke bersama kaum muslimin, berzikir di jalanan dan ikut merayakan kebaikan hari tersebut. Tetapi mereka disuruh menjauhi musola, dia tidak boleh sholat. Karena sudah kita ketahui sholat ya syaratnya harus dalam keadaan suci. Bagaimana dengan orang yang tidak mengikuti imam di waktu sholat id? Orang tidak takbir 7 kali dan tidak mengikuti imam. Kalau dia sengaja menyelisih imam, ya batal sholatnya. Kalau dia sengaja menyelisih imam, lain kalau dia kelupaan, dia tidak sengaja misalnya atau terlambat, maka ini lain hukumnya. Ustadz, karma itu benar atau tidak? Karma maksudnya hukum karma ya. Kalau orang yang namanya karma ya mungkin benar ada. Kalau hukum karma dalam istilah manusia, perlu diluruskan dulu apa definisinya karma itu. Yang jelas yang ada dalam Islam, kaidah yang saya sebutkan tadi, al jaza min jinsil amal, ya, balasan dari jenis perbuatan. Jadi lebih bagus kita gunakan istilah ini daripada istilah hukum karma yang kita tidak tahu nanti bagaimana bentuknya. Mungkin di daerah ini beda sama daerah yang lain. Yang jelas ada balasan dari jenis perbuatan. Barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Berpaling dari peringatannya, Allah berpaling darinya. Dan seperti ini seterusnya. Ya. Iya, maksudnya dibalas. Dia saya sudah paham. Saya yang itu pengertian seperti itu. Cuma kan, apakah cuma di situ? Artinya mungkin ada yang lebih luas ya. Apakah penyakit depresi itu benar ada? Ya benar ada karena banyak yang kena. Nggak tahu yang tanya ini juga kena apa enggak ini. Bisakah kita meruqyah orang yang terkena depresi? Orang yang terkena depresi itu diruqyah dengan dibacakan Al-Quran dan diterangkan artinya. Karena Al-Quran itu menenangkan jiwa. Kalau depresinya karena permasalahan bukan karena jin ya tidak. Diruqyahnya maksudnya dibacakan ayat Al-Quran, difahamkan maknanya dengan janji Allah, dengan hal-hal yang menenangkan jiwanya. Karena Al-Quran merupakan sebaik-baik penenang jiwa dan penghilang depresi. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Bolehkah kita memotong kuku dan membuang rambut atau memotong rambut kalau kita lagi haid? Boleh, tidak ada masalah. Misalnya kita punya hutang puasa Ramadan, terus kita puasa Arafah. Apakah kita masih mendapatkan diampuni dosa selama yang sudah lalu dan yang akan datang? Puasa Arafah kan tidak ada syaratnya ya, tidak ada syarat-syarat tersebut. Maka ya insya Allah dia mendapatkan keutamaan. Cuman seharusnya kalau masih punya utang ya segera dilunasi, segera dibayar karena itu tanggungan. Jangan sampai ada sesuatu yang nanti menghalangi kita untuk segera menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Apakah termasuk perbuatan bid'ah apabila ada ibu hamil yang kalau mau pergi kemana-mana harus pakai bawang putih, bawang merah yang ditaruh di bajunya? Oh, mungkin dia penjual bawang ini. Ini bukan termasuk perbuatan bid'ah karena bukan agama, tapi dia ini khawatirkan punya keyakinan yang berhubungan dengan akidah. Mungkin dia meyakini bawang ini sebagai penolak bala. Ini bisa syirik kecil kalau dia meyakini bawang sebagai sebab. Tapi kalau dia meyakini zat bawang tersebut sebagai yang menolak kecelakaan, maka bisa syirik besar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang seperti ini dinasihati, disampaikan bahwa bawang itu tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat. Buktinya banyak penjual bawang juga yang meninggal dunia. Seandainya mereka itu ditolak madaratnya, maka mestinya tidak ada penjual bawang itu yang sakit, begitu ya. Apa ini? Kan katanya tidak boleh, oh iya. Kan katanya tidak boleh tidak sapaan lebih dari 3 hari. Katanya siapa? Apa dalilnya dan hukumnya? Iya, tidak boleh tidak saling menegur selama 3 hari dalam urusan-urusan pribadi. Itu hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fala fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak mengajak bicara saudaranya selama lebih dari 3 hari. Ketika bertemu tidak saling menyapa, saling berpaling. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Apa itu kasmaran? Kasmaran itu artinya jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Karena yang sempurna sifat-sifatnya, yang sempurna kebaikannya adalah cuma Allah Subhanahu wa taala. Adapun kasmaran yang selain dari ini semua adalah gombal, kecuali dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan pertama itu dosa atau tidak? Kalau disengaja dan menimbulkan fitnah maka itu dosa. Tapi kalau tidak disengaja, ada hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW ditanya tentang nazar al-faj'ah, pandangan yang tidak sengaja, maka beliau mengatakan isrif basarak, palingkanlah pandanganmu. Jadi kalau pandang pertama kemudian terus menerus, ya ini bermasalah. Apa yang dimaksud cinta karena Allah Azza wa Jalla dan benci karena Allah Azza wa Jalla? Maksudnya kita mencintai dia kalau dia semakin taat, dan kita membenci dia kalau dia semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, yang konsekuensinya kita menegur dia dan menasihati dia. Jadi kecintaan kita bertambah atau berkurangnya bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan pribadi, bukan karena satu suku misalnya atau teman tetangga misalnya, tapi karena ketaatan atau berpalingnya dia dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika seorang wanita menuntut ilmu di luar daerah ketika berangkat diantar oleh orang tuanya, namun ia tinggal bersama teman-temannya di luar daerah? Kalau luar daerah itu aman, kalau dia pulang diantar jemput maka tidak ada masalah dengan mahramnya, maka itu diperbolehkan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz. Mana yang kita dahulukan, barokah atau kenyang? Subhanallah, ini pertanyaan iya. Pertanyaan yang aneh. Kita makan adalah tujuannya kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Kenyang itu diperbolehkan asal tidak berlebih-lebihan dan tidak bertentangan dengan adanya barokah. Selama yang kita makan itu halal, kemudian kita membaca basmalah, menggunakan tangan kanan, maka insya Allah makanan kita ada barokahnya.
Apa hukumnya bertunangan? Ini yang terjadi saat ini, yang namanya pertunangan seperti ini, banyak hal-hal yang menyimpang padanya. Termasuk adat atau kebudayaan tukar cincin itu dari melambangkan sesuatu yang dilarang dalam Islam, seperti penjelasannya Syekh Al-Albani dalam kitab Adabuz Zifaf. Belum lagi hal-hal yang terjadi pada orang-orang yang bertunangan, mereka dekat bersama-sama kemana-mana, yang tentu saja, dan ini sering terjadi, banyak timbul hal-hal yang sangat bertentangan dengan Islam, dan justru menjadikan rumah tangganya nanti terancam kerusakannya karena dimulai dan dibangun dengan maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin meridhai yang seperti ini keadaannya. SMS-an bukan sama mahram, dosa atau tidak? Apa hukumnya kalau dosa? Apa hukumnya kalau dosa? Hukumnya kalau dosa diancam oleh Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Kalau tidak SMS-an sama yang selain mahram, tujuannya untuk bertanya atau tujuan-tujuan yang lain, dan kita ketahui berusaha menghindarkan fitnah, maka tidak mengapa. Tapi kalau SMS-an yang bukan tujuan untuk seperti ini, maka ini jelas dilarang. Ya, mungkin cukup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dalam kajian kita. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.